Dari Abu Umamah, dia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bacalah Al-Quran, sesungguhnya dia akan datang di hari kiamat menjadi syafaat bagi pembacanya. Semua perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku Saat, saudara kalian. Halo Saat. Aku suka mengikuti ayat dalam Al-Quran dan hadis dari Rasulullah. Semoga Allah memberikan salawat dan salam padanya. Semoga Allah memberikan salawat dan salam padanya. Setiap hari, aku berwudu dan menghafal Al-Quran sebanyak yang aku bisa. Di sini, di masjid ini. Kalian ingin melakukannya bersamaku? Tentu saja, dengan senang hati. Kalau begitu, ayo lakukan. Baiklah, ide bagus. Kalian sudah siap, teman? Ayo kita mengingat ayat-ayat suci dari surat Al-Kahfi yang kita hafal sebelumnya. Apa kamu mau melakukannya bersamaku? Ya, Saat, akan kami lakukan. Ayo kita lakukan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Khidir berkata, bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa sesungguhnya kamu tidak akan dapat sabar bersamaku? Qala in sa'altuka 'an syai'in ba'daha fala tusahibni qad balaghta min ladunni 'udhra. Musa berkata, jika aku bertanya kepadamu tentang sesuatu sesudah kali ini, maka janganlah kamu memperbolehkan aku menyertaimu. Sesungguhnya kamu sudah cukup memberikan uzur padaku. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. Maka keduanya berjalan hingga tatkala keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri. Mereka minta dijamu kepada penduduk negeri itu, tetapi penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka. Kemudian keduanya mendapatkan dalam negeri itu dinding rumah yang hampir roboh. Maka Khidir menegakkan dinding itu. Musa berkata, jikalau kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu. قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. Khidir berkata, inilah perpisahan antara aku dengan kamu. Kelak akan kuberitahukan kepadamu tujuan perbuatan-perbuatan yang kamu tidak dapat sabar terhadapnya. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sadaqallahul azim. Dan sekarang, apa kalian siap untuk menghafal beberapa ayat lainnya bersamaku? Kami sudah siap. Ayo kita mulai. Bagus. Ayo kita membaca bersama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Aku berlindung kepada Allah
dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. فأردت أن أعيبها. وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. Adapun bahtera itu adalah kepunyaan orang-orang miskin yang bekerja di laut, dan aku bertujuan merusakkan bahtera itu karena di hadapan mereka ada seorang raja yang merampas tiap-tiap bahtera. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين. فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. Dan adapun anak muda itu, maka keduanya adalah orang-orang mukmin, dan kami khawatir bahwa dia akan mendorong kedua orang tuanya itu kepada kesesatan dan kekafiran. Dan kami menghendaki supaya Tuhan mereka mengganti bagi mereka dengan anak lain yang lebih baik kesuciannya dari anaknya itu, dan lebih dalam kasih sayangnya kepada ibu bapaknya. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة. وكان تحته كنز لهما. وكان أبوهما صالحا. فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك. Adapun dinding rumah adalah kepunyaan dua orang anak yatim di kota itu, dan di bawahnya ada harta benda simpanan bagi mereka berdua. Sedang ayahnya adalah seorang yang saleh, maka Tuhanmu menghendaki agar supaya mereka sampai kepada kedewasaannya dan mengeluarkan simpanannya itu sebagai rahmat dari Tuhanmu. وما فعلته عن أمري. ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا. Dan bukanlah aku melakukannya itu menurut kemauanku sendiri. Demikian itu adalah tujuan perbuatan-perbuatan yang kamu tidak dapat sabar terhadapnya. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Masih ingat pertanyaan Nabi Musa pada Al-Khaidir? Iya. Dan bagaimana Al-Khaidir meminta Nabi Musa untuk melakukan perjalanan terpisah karena Nabi Musa tidak bersabar. Kami masih ingat. Dalam ayat-ayat ini, Al-Khaidir menjawab semua pertanyaan Nabi Musa. Dan dia melakukannya sebelum mereka berpisah. Kapal yang rusak adalah milik orang-orang miskin yang bekerja di laut.
Mereka menggunakan kapal untuk mencari nafkah, dan di lain pihak, seorang raja yang jahat sedang menunggu mereka. Raja itu suka merebut paksa kapal yang indah dari pemiliknya. Dengan cara ini, Al-Khaidir memastikan si raja yang jahat tidak ingin merebut kapal, karena kapalnya rusak. Aha. Al-Khaidir membunuh anak laki-laki itu karena Allah tahu anak laki-laki itu akan menjadi kafir dan jahat. Kalau dia besar, dia akan melakukan perbuatan jahat pada orang tuanya. Orang tuanya akan ikut menjadi kafir karena rasa sayangnya. Aha. Sedangkan tembok yang diperbaiki oleh Al-Khaidir di dalam desa, ternyata terdapat harta emas dan perak terkubur di dalamnya. Dan itu milik dua anak yatim piatu yang tinggal di desa. Allah ingin mereka tumbuh dewasa dan menggunakan harta itu untuk mereka sendiri. Nah, apa kalian menyukai kisah Nabi Musa dan Al-Khaidir alaihissalam? Kisahnya sangat indah. Kalau begitu, ayo kita mendengarkan pembacaan ayat-ayatnya. Jadi kita bisa mempelajarinya dengan sungguh-sungguh. Baiklah, ayo kita dengarkan. Ingat ya, kita harus membaca dan menghafal ayat-ayat Al-Quran dengan bersungguh-sungguh dan dengan benar. Dan perhatikan untuk menyebutkan huruf dan kata-katanya dengan tepat setiap kali kita membaca Al-Quran. Baik, akan kami lakukan. Dan sekarang, ayo kita dengarkan pembacaan ayat-ayat sucinya. Baik, ayo kita dengarkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. بسم الله الرحمن الرحيم. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. Adapun bahtera itu adalah kepunyaan orang-orang miskin yang bekerja di laut. Dan aku bertujuan merusakkan bahtera itu, karena di hadapan mereka ada seorang raja yang merampas tiap-tiap bahtera. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. Dan adapun anak muda itu, maka keduanya adalah orang-orang mukmin, dan kami khawatir bahwa dia akan mendorong kedua orang tuanya itu kepada kesesatan dan kekafiran. Dan kami menghendaki supaya Tuhan mereka mengganti bagi mereka dengan anak lain yang lebih baik kesuciannya dari anaknya itu, dan lebih dalam kasih sayangnya kepada ibu bapaknya. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك. Adapun dinding rumah adalah kepunyaan dua orang anak yatim di kota itu, dan di bawahnya ada harta benda simpanan bagi mereka berdua. Sedang ayahnya adalah seorang yang saleh, maka Tuhanmu menghendaki agar supaya mereka sampai kepada kedewasaannya dan mengeluarkan simpanannya itu sebagai rahmat dari Tuhanmu. وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا. Dan bukanlah aku melakukannya itu menurut kemauanku sendiri. Demikian itu adalah tujuan perbuatan-perbuatan yang kamu tidak dapat sabar terhadapnya. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sadaqallahul azim. Jangan lupa menghafal ayat-ayatnya dengan benar ya. Tentu saja. Insya Allah kami akan menghafalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Insya Allah kita berjumpa di episode berikutnya untuk melanjutkan menghafal ayat-ayat surat Al-Kahfi. Sampai jumpa. Dari Abu Umamah, dia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bacalah Al-Quran, sesungguhnya dia akan datang di hari kiamat menjadi syafaat bagi pembacanya. Semua perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku Saat, saudara kalian. Halo Saat. Aku suka mengikuti ayat dalam Al-Quran dan hadis dari Rasulullah. Semoga Allah memberikan salawat dan salam padanya. Semoga Allah memberikan salawat dan salam padanya. Setiap hari, aku berwudu dan menghafal Al-Quran sebanyak yang aku bisa. Di sini, di masjid ini. Kalian ingin melakukannya bersamaku? Tentu saja. Dengan senang hati. Kalau begitu, ayo lakukan. Baiklah, ide bagus. Kalian sudah siap, teman? Ayo kita mengingat ayat-ayat suci dari surat Al-Kahfi yang kita hafal sebelumnya. Apa kamu mau melakukannya bersamaku? Ya Saat, akan kami lakukan bersamamu. Ayo kita lakukan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. Adapun bahtera itu adalah kepunyaan orang-orang miskin yang bekerja di laut. Dan aku bertujuan merusakkan bahtera itu, karena di hadapan mereka ada seorang raja yang merampas tiap-tiap bahtera. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. Dan adapun anak muda itu, maka keduanya adalah orang-orang mukmin, dan kami khawatir bahwa dia akan mendorong kedua orang tuanya itu kepada kesesatan dan kekafiran. Dan kami menghendaki supaya Tuhan mereka mengganti bagi mereka dengan anak lain yang lebih baik kesuciannya dari anaknya itu, dan lebih dalam kasih sayangnya kepada ibu bapaknya. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك. Adapun dinding rumah adalah kepunyaan dua orang anak yatim di kota itu, dan di bawahnya ada harta benda simpanan bagi mereka berdua. Sedang ayahnya adalah seorang yang saleh, maka Tuhanmu menghendaki agar supaya mereka sampai kepada kedewasaannya dan mengeluarkan simpanannya itu sebagai rahmat dari Tuhanmu. وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا. Dan bukanlah aku melakukannya itu menurut kemauanku sendiri. Demikian itu adalah tujuan perbuatan-perbuatan yang kamu tidak dapat sabar terhadapnya.
Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sadaqallahul azim. Dan sekarang, aku akan memberimu pertanyaan. Kalian sudah siap? Kami sudah siap. Kalian tahu kisah Zulkarnain? Tidak, kami tidak tahu. Baiklah. Dan ayat-ayat surat Al-Kahfi untuk hari ini dimulai dari kisah Zulkarnain. Kami sudah siap. Ayo kita mulai. Bagus. Kalau begitu, ayo kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا. Mereka akan bertanya kepadamu, Muhammad, tentang Zulkarnain. Katakanlah, aku akan bacakan kepadamu cerita tentangnya. إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا فَأَتْبَعَ سَبَبًا. Sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepadanya di muka bumi, dan kami telah memberikan kepadanya jalan untuk mencapai segala sesuatu. Maka dia pun menempuh suatu jalan. حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. Hingga apabila dia telah sampai ke tempat terbenam matahari, dia melihat matahari terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam. Dan dia mendapati di situ segolongan umat. Kami berkata, "Hai Zulkarnain, kamu boleh menyiksa atau boleh berbuat kebaikan terhadap mereka." قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. Berkata Zulkarnain, adapun orang yang aniaya, maka kami kelak akan mengazabnya. Kemudian dia kembalikan kepada Tuhannya, lalu Tuhan mengazabnya dengan azab yang tidak ada taranya. وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka baginya pahala yang terbaik sebagai balasan, dan akan kami titahkan kepadanya perintah yang mudah dari perintah-perintah kami. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Suatu saat, sekelompok orang kafir bertanya pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang raja baik hati bernama Zulkarnain. Jadi ayat-ayat suci ini diturunkan untuk menceritakan kisah ini pada mereka. Allah memberkahinya dengan kekuatan dan ilmu pengetahuan di dunia untuk meraih sukses dan kemenangan dari musuh-musuhnya. Dia selalu berusaha keras dan bepergian hingga menjumpai orang-orang di sebelah barat. Di sana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan dua pilihan padanya, yaitu menghukum orang-orang yang tidak beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau menunjukkan kebaikan dan mengajari ilmu. Aha. Apa kalian tahu apa yang beliau pilih? Tidak, kami tidak tahu. Apa yang beliau pilih? Beliau memilih untuk menghukum orang yang berbuat salah dan memperlakukan orang mukmin dengan baik. Setelah itu, beliau tahu bahwa orang kafir akan mendapatkan hukuman dari Allah dan orang mukmin akan diberi balasan yang baik oleh Allah.
Bagus sekali. Lalu Zulkarnain melanjutkan perjalanannya. Kalian tahu kemana beliau pergi? Kemana beliau pergi? Kemana? Insya Allah kalian akan mengetahuinya pada episode berikutnya. Tapi setelah kita menghafal ayat ini dengan sungguh-sungguh. Ayo kita dengarkan pembacaan ayat-ayatnya. Baiklah. Ayo kita dengarkan. Ingat ya, kita harus membaca dan menghafal ayat-ayat Al-Quran dengan bersungguh-sungguh dan dengan benar. Dan perhatikan untuk menyebut huruf dan kata-katanya dengan tepat setiap kali kita membaca Al-Quran. Baik, akan kami lakukan. Dan sekarang, ayo kita dengarkan pembacaan ayat-ayat sucinya. Baik, ayo kita dengarkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. بسم الله الرحمن الرحيم. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. Mereka akan bertanya kepadamu, Muhammad, tentang Zulkarnain. Katakanlah, aku akan bacakan kepadamu cerita tentangnya. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا. Sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepadanya di muka bumi, dan kami telah memberikan kepadanya jalan untuk mencapai segala sesuatu. Maka dia pun menempuh suatu jalan. حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما. قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. Hingga apabila dia telah sampai ke tempat terbenam matahari, dia melihat matahari terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam. Dan dia mendapati di situ segolongan umat. Kami berkata, "Hai Zulkarnain, kamu boleh menyiksa atau boleh berbuat kebaikan terhadap mereka." قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. Berkata Zulkarnain, adapun orang yang aniaya, maka kami kelak akan mengazabnya. Kemudian dia kembalikan kepada Tuhannya, lalu Tuhan mengazabnya dengan azab yang tidak ada taranya. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka baginya pahala yang terbaik sebagai balasan, dan akan kami titahkan kepadanya perintah yang mudah dari perintah-perintah kami. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sadaqallahul azim. Jangan lupa menghafal ayat-ayatnya dengan benar ya. Tentu saja. Insya Allah kami akan menghafalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kita berjumpa di episode berikutnya untuk melanjutkan menghafal ayat-ayat surat Al-Kahfi. Sampai jumpa.